wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratul mukarram wal muhtaram, para bapak, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah. Tentunya marilah selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan juga anugerah yang telah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan juga nikmat kesempatan, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka talabul ilmi, belajar menuntut ilmu yang merupakan kewajiban bagi kita semua, agar kita semua di dalam menjalani semua aktivitas yang kita lakukan, baik yang berkaitan dengan duniawiyah kita dan ukhrawiyah kita, semuanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tentunya marilah selalu kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, yakni Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut-pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang telah mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita masih berkaitan dengan adat dan juga qomat, yang mana pada pembahasan yang lalu bahwa tidaklah sah menunjuk, memilih seorang imam bagi orang yang adzan dan iqamah yang pertama dari golongan anak kecil yang belum tamyiz, karena mereka tentunya belum memiliki prinsip dasar yang kuat, ya masih pelin-pelan, tidak bisa memegang amanah, karena muadzin ini adalah orang yang diberikan amanah untuk memberikan informasi kepada kita bahwa waktu sholat itu telah datang. Makanya syarat adzan dilakukan itu setelah masuknya waktu, karena adzan itu adalah al-i'lam, memberikan informasi. Nah, ketika yang adzan ini orang yang tidak amanah, contohnya anak kecil, dikhawatirkan mengumandangkan adzan belum waktunya masuk waktu sholat, sehingga orang yang lagi puasa atau orang yang sedang terburu-buru mengerjakan sholat di luar waktu, otomatis sholatnya tidak sah, karena syarat sholat dilakukan itu sudah masuk waktunya. Kemudian yang kedua, tidak boleh juga kita memilih atau seorang pemimpin memilih menjadikan muadzin ini orang yang fasik, orang yang menampakkan perbuatan maksiatnya secara terang-terangan, yang tidak bisa menjaga muruahnya. Dia buka aurat kemana-mana, dia minum minuman di depan umum, ya akhlaknya jelek, ucapannya jelek. Ini nggak bisa dijadikan muadzin, karena dia orang yang tidak bisa dipercaya. Untuk menjaga harga dirinya aja dia tidak mampu, apalagi memegang amanat, ya yakni menjadi muadzin.
Kemudian juga pembahasan yang lalu masuk kepada pembahasan kesunahan bagi orang yang mendengar adzan dan qomat untuk menjawab dengan sesuai dari apa yang dikumandangkan oleh muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kita yang mendengarkan juga disunahkan untuk menjawab daripada undangan adzan tersebut. Bahkan hukumnya makruh. Kalau kita mampu untuk menjawab, kita tidak menjawab, hukumnya makruh. Bahkan juga ketika kita baca Quran, kemudian kita dengar adzan, maka stop dulu baca Qurannya. Ya, sempatkan waktu untuk menjawab adzan. Lagi zikir, kemudian adzan masuk, stop dulu zikirannya guna untuk menjawab adzan. Lagi doa, lagi makan, lagi kerja, lagi aktivitas apapun, maka sunnah bagi kita untuk memutus semua kegiatan-kegiatan kita guna untuk menjawab panggilan dari muadzin. Namun juga ada kondisi di mana kita dimakruhkan untuk menjawab. Nah, dikatakan waktu qorohu li mujami'in, makruh hukumnya menjawab adzan. Yang pertama, bagi orang yang sedang melakukan hubungan badan suami istri, lagi main sama bininya dengan adzan subuh, nggak perlu jawab. Ya, tapi bal yujibani ba'dal firaq. Akan tetapi jawablah undangan adzan tadi setelah dia selesai bermain dengan istrinya. Yang pertama. Yang kedua, makruh juga menjawab adzan bagi siapa? Qadil hajat, orang yang sedang buang hajat, lagi nongkrong di WC, dengar adzan, jangan dijawab. Jawabnya nanti kalau sudah selesai dia dari membuang hajatnya, baru dia disunahkan untuk menjawab daripada adzan. Nah, bagi dua kondisi seperti ini makruh. Ya, kita nggak perlu jawab, nanti jawabnya kalau sudah selesai. Begitu juga kalau musallin in qaruba al-faslu. Begitu juga bagi orang yang sholat. Kalau lagi sholat bukan bosan. Saya lagi sholat sunnah, tiba-tiba dengan suara adzan, apakah sholat yang saya batalkan, saya putus guna untuk menjawab adzan? Lah, tidak. Tetapi jawablah panggilan adzan tadi kalau kita sudah selesai dari sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru jawab itu tadi panggilan dari adzan tadi. La liman bihamamin, tidak makruh juga hukumnya bagi orang yang berada di kamar mandi, tentunya di tempat-tempat kamar mandi yang bersih. Ya, itu nggak apa-apa dia menjawab adzan. Wa man badalahum ma'adabahu najisun, dan juga orang-orang yang dalam keadaan hadas, tidak dalam keadaan suci, tetap sunnah bagi dia untuk menjawab adzan, kecuali orang-orang yang di dalam mulutnya terdapat najis, darah misalkan, atau dia lagi makan bangke, ya, dan lain sebagainya. Ya, ini tidak disunahkan untuk menjawab adzan. Illa fi hay'alatin wa yuhawil al-mujib ayyakula biha la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim, kecuali pada dua kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka bagi orang yang mendengarnya disunahkan untuk menjawab dengan ucapan hauqalah. Apa hauqalah? La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Hayya 'alas shalah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim.
Apa artinya la haula wala quwata illa billah? Ay la tahawwalu an ma'siyatillah illa bihi wala quwwata ala ta'ati illa bima'unatihi. Tidak ada daya kekuatan dalam diri kita di dalam menghindari maksiat, keburukan-keburukan, kecuali atas kekuatan Allah, kehendak Allah. La quwwata, dan tidak ada kekuatan bagi kita untuk melakukan perbuatan taat, menjawab undangan untuk sholat, kecuali itu semua atas pertolongan dari Allah. Intinya semata-mata semua yang kita lakukan, dari ibadah yang kita lakukan, kita mampu menghindar dari perbuatan maksiat, kita bisa menahan diri, itu semua berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya. Jadi semua ini sudah kehendak Allah. Maka tugas kita adalah bersyukur. Dikasih duit banyak, alhamdulillah. Dikasih rezeki sempit, alhamdulillah. Dikasih sehat, alhamdulillah. Dikasih sakit, alhamdulillah. Karena itu semua sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita berusaha berikhtiar dengan selalu berdoa, memohon kepada Allah. Ketika diberikan ujian, kesusahan, kita mampu untuk menghadapinya, mampu untuk menjalaninya, sehingga Allah akan memberikan solusi dalam kehidupan kita. Tidak ada rasa yang namanya putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi sakit, berusaha dengan ikhtiar kita berobat, ya, dengan kita berusaha, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit kita. Walaupun semuanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita diperintahkan untuk berusaha berikhtiar melakukan hal yang terbaik, walaupun semuanya kita kembalikan kepada Allah. Kemudian wa yusaddiq ayyakula sadaqta wa barata marrataini in sawwaba, ya, anta bintaswib bisubhi. Begitu juga ketika di dalam sholat subuh, ketika muadzin membaca taswib, as-salatu khairun minan naum, maka kita menjawabnya yakni dengan menjawab sadaqta wa barakta wa ana ala dzalika minasyahidin. Sadaqta, engkau benar bahwa sholat itu lebih baik daripada tidur. Itu artinya sadaqta. Wa barakta, dan semoga engkau mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana ala dzalika, dan saya, kami atas seruanmu itu, wa ana ala dzalika minasyahidin, sungguh menjadi orang-orang yang akan bersaksi di yaumil kiamat nanti. Kita menjadi saksi dan siap bersaksi bahwa sholat itu lebih baik daripada tidur. Itu jawaban kita ketika muadzin mengumandangkan kalimat tasbih as-salatu khairum minan naum sadaqta wa barata wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, itu artinya engkau benar dan semoga engkau mendapatkan kebaikan, dan kami atas seruanmu menjadi orang-orang yang bersaksi baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian wa yaqula bi kalimatayil iqamah aqamahu wa adamaha wa ja'ala min shalih ahliha. Ya, ketika kita mendengar qomat, nah ini sunnah untuk menjawab dengan ucapan aqamahu wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Ini gak populer, ya. Kalau yang tahu ya dia bisa menjawab. Kemudian wa sunnah likulin min mu'adzin wa muqimin wa
musami'ihima, dan juga sunnah bagi masing-masing orang yang azan, orang yang qomat, orang yang mendengar azan dan juga qomat, ayyusalliya wa yusallim ala nabi, untuk bersolawat salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ba'da firagihima, setelah selesai dari azan dan qomat, baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah azan dan qomat, baik bagi yang azan itu sendiri, yang qomat itu sendiri, maupun orang-orang yang mendengar. Kemudian setelah baca sholawat dilanjutkan dengan bacaan doa, wa yaqulu kullun minhum rafi'an yadayhi, dengan dia mengangkat tangannya, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, Allahumma ya Allah, rabba hadhihi da'wah, yang memiliki panggilan ini, ya, at-tamah, yang sempurna, wassalatul qaimah, dan salat yang akan ditegakkan, berikanlah Muhammadan, kepada Nabi Muhammad al-wasilah, berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah. Mahwal wasilah, al-wasilah hiya a'la darajati bil jannah, yakni kedudukan tertinggi di surga nanti. Berikanlah Sayyidina Muhammad kepada Nabi Muhammad al-wasilah. Mahwal wasilah, wasilah adalah kedudukan derajat yang tertinggi di dalam surga. Wal fadilah, dan juga keutamaan kepada Nabi Muhammad. Wa ba'athu maqamam mahmudan alladhi wa'adtahu, dan berikanlah kepada Nabi Muhammad maqaman, kedudukan, yakni maqam syafa'ah, kedudukan memberikan pertolongan kepada umatnya nanti pada hari kiamat, alladzi wa'adtahu, yang telah kau janjikan kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu memiliki satu kedudukan yang tertinggi, yakni memiliki maqam syafaat. Apa syafaat? Pertolongan. Nabi Muhammad bisa memberikan pertolongan kepada para umat-umatnya. Maka barang siapa yang rajin sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti pada hari kiamat akan berusaha mencari setiap umatnya yang pernah bersolawat kepadanya, walaupun seumur hidup hanya sekali dia bersolawat, dicari oleh Nabi Muhammad dan akan diberikan pertolongan. Karena kalau kita ngandel di ibadah kita, sholat kita contohnya, masih banyak kekurangan, tidak khusyuk, syarat rukunnya masih belum sempurna, kadang kita kerjain masih males-malesan, kalau puasa juga masih tidak bisa menjaga diri, kalau haji umroh masih ada sifat ria, ibadah kita masih jauh dikatakan sempurna, dikatakan ikhlas betul-betul karena Allah. Maka apa yang kita harapkan nanti ketika menghadap Allah, sedangkan ibadah kita kaya-kayanya tidak ada nilai sedikit pun di mata Allah, maka satu-satunya harapan kita adalah syafaat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nanti di yaumil mahsyar, semua umat berbondong-bondong datang ke Nabi Adam. Ketika digiring di padang mahsyar, penentuan nasib seseorang selamat atau tidak, yang matahari jaraknya sama kita 1 jengkal, berbondong-bondong ke Nabi Adam minta pertolongan. Syafaat Nabi Adam, kata Nabi Adam, tak mampu, jangan datang kepada diriku, aku saja dulu pernah melanggar aturan Allah. Datanglah ke Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim Abul Bashar, bapaknya manusia. Datanglah ke Nabi Ibrahim, datang ke Nabi Musa, datang ke Nabi Isa, semuanya tidak mampu untuk memberikan syafaat
yang terakhir datang ke Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sujud di hadapan Allah meminta agar umatnya diberikan pertolongan. Allah mengizinkan Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada umatnya. Nah, ini yang diberikan kedudukan Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau habis ada dengar ada doa, ya, agar kita juga mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'athul maqamam mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Engkau ya Allah dan yang tidak pernah mengingkari janji. Allah telah berjanji akan memberikan syafaat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dibaca habis dengar azan. Kemudian wa yusanu ayyakula ba'da adzanil maghrib, dan disunahkan juga setelah adzan sholat maghrib untuk berdoa, ditambahin lagi doanya. Allahumma hadza iqbalu laylika wa idbaru naharika wa aswatu du'aika faghfirli. Nah, ini doa setelah kita mendengar kumandang adzan maghrib. Allahumma hadza iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'aik faghfirli. Wa tusannu as-salatu ala nabi qabla al-iqamah, dan disunahkan untuk bersolawat kepada Nabi sebelum qomat. Ya, qomat. Kalau ada bagaimana? Alama qalahu an-Nawawi, menurut pendapat yang dikatakan oleh Imam Nawawi fi Syarhil Wasit, di dalam syarah kitab Al-Wasit. Wa tamadahu Syekhuna Ibnu Ziyad wa qala amma qabla al-adab falam ara fi dzalika syai'an. Berkata Imam Ibnu Ziyad, sedangkan sholawat kepada Nabi sebelum adzan, kata beliau nih, aku tidak pernah mendengar satu riwayat pun. Namun bagaimana? Ya nggak masalah, karena sholawat itu kapanpun dimanapun kita dianjurkan. Yang terpenting bukan pada tempat-tempat yang dilarang. Sambil tiduran sholawat boleh, makan boleh, sambil jalan boleh, sambil kerja boleh. Silahkan perbanyak sholawat, begitu juga sebelum adzan, tidak masalah. Ya, bahkan ada juga ulama yang mengatakan sunnah. Waqala Syekhul Kabir, berkata Syekhul Kabir Al-Bakri, annaha tusannu qablahuma, sesungguhnya sholawat kepada Nabi itu disunahkan sebelum adzan dan qomat. Nah, ini menurut sebagian ulama. Jadi ada ikhtilaf, perbedaan ulama. Ada yang mengatakan sunahnya kalau sebelum itu hanya qomat saja, kalau adzan tidak. Ada yang mengatakan sebelum adzan dan qomat itu disunahkan untuk sholawat. Silakan mau sholawat macam-macam banyak, atau membaca surat yang perintah tentang sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Tidak masalah membaca ayat Quran kapanpun, dimanapun bagus. Sebelum adzan tidak masalah. Ya, ada yang mengatakan sunnah. Wa yasanu Muhammadur Rasulullah ba'dahuma, dan tidak disunahkan mengucapkan Muhammadur Rasulullah setelah selesai adzan. La ilaha illallah. Gak perlu tambahin Muhammadur Rasulullah, gak usah, gak sunnah. Ya, kan selesai itu la ilaha illallah.
La ilaha illallah, tak perlu Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah jadi dikira ya. Enggak, sunnah ditambahkan Muhammadur Rasulullah, sudah cukup. Habis itu baca sholawat, dilanjutkan dengan doa tadi, Allahumma rabbah da'watin tamah. Wa qala Ar-Riyani, berkata Imam Riyani bil Bahri dalam kitab Bahr, yastahabbu ay yaqra'a bainal adzan wal iqamah ayatal kursi. Disunahkan bagi kita di antara adzan dan qomat, selesai adzan menunggu qomat. Kan ada waktu tuh, sholat sunnah, selesai sholat sunnah masih ada waktu, masih ada orang sholat sunnah. Nah, sunnah bagi kita di pertengahan itu untuk membaca ayat kursi li khabarin, karena berdasarkan hadis Nabi. Jadi habis adzan selesai kita doa, kita sholat sunnah 2 rakaat qabliyah, selesai sholat sunnah belum qomat baca ayat kursi. Billahi ma bisama Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm sampai selesai. Ya, sunnah karena berdasarkan dengan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana bunyinya? Innaman qara'a dzalika bainal adzan wal iqamah lam yuktab alaihi ma bainas sholataini. Sesungguhnya orang yang membaca ayat kursi di antara adzan dan qomat, lam yuktab alaihi, maka tidak dicatat baginya dosa-dosa di antara 2 sholat. Dari Johor sampai asar dosa kita nggak dicatat sama Allah. Adzan Johor, habis adzan Johor sholat sunnah qobliyah Johor baca ayat kursi. Barang siapa yang baca ayat kursi di antara adzan dan qomat, maka dosanya dari sholat pertama ketemu sholat lagi gak dicatat. Dari Johor ketemu asar dosa kita gak dicatat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak kan? Wah, kalau begitu kita nyolong aja ya biar jatuh gak dicatat, jangan ya. Ya, kita ke polisi kalau begitu ya. Kalau begitu kita maksiat aja, enggak ya. Ini maksudnya kesalahan kita yang tidak disengaja itu gak dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Omongan-omongan kita gak dicatat dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, berarti kalau begitu kita maksiat aja, jangan ya. Jangan salah paham, kadang-kadang kita memahami sesuatu diputar balikan begitu sih, jadinya repot ya. Tentang dosanya gak dicatat, terus dia melanggar aja ya. Orang kata Ustaz begitu gak dicatat dosanya, ya saya nyolong ya saya minum-minuman, jangan ya. Baikun angka al-baituniyu ya, fiman wafaqo firaguhu minal wudu firabal ma'adin bi'annahu ya'ti bi dzikril wudu. Ada satu permasalahan ketika kita selesai wudu kemudian berbarengan dengan selesai adzan, maka bagi kita disunahkan terlebih dahulu untuk doa setelah wudu, kemudian baru dilanjutkan doa setelah adzan. Habis wudu kan doa madhab kiblat, baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Allahumma rabbah da'watin tamah. Lalu dilanjutkan ya. Kalau pas kita sedang wudu, selesai wudu, adzan juga selesai, maka doa wudu dulu, baru dilanjutkan dengan doa adzan. Nah, itu pembahasan dari adzan dan qomat. Nah, kita sekarang masuk ke pembahasan baru. Jadi adzan sudah selesai untuk qomat ya, sudah selesai. Bagi muadzin udah ada ilmunya ya, udah paham aturannya. Nah, sekarang kita masuk pembahasan baru, faslun fi sholatin nafli, pasal di dalam menjelaskan sholat sunnah. Sholat sunnah banyak tuh. Bahwa nah, sunnah itu secara bahasa artinya apa? Yaitu asyadah, artinya adalah tambahan. Di sholat sunnah itu tambahan.
Sholat wajib itu kewajiban, sunnahnya tambah. Maka orang yang sholat wajib gak sholat sunnah rugi. Berarti dia tak dapat tambahan bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan liyukmila naqsal bara'id bal liyaquma bil akhirah la fid dunya maqama turika minha li udrin. Bahkan sholat sunnah ini di antara fungsinya adalah naqsal fara'id, untuk menambal kekurangan dari sholat fardu kita. Jadi nanti di akhirat ada hadis dari Muhammad SAW dikatakan awwalu ma iftaradallahu ala ummati as-salawatul khamsi. Yang pertama kali nanti ya ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas umatku adalah sholat wa awwalu ma yarfa min a'malihim. Yang pertama kali diwajibkan atas umatku adalah sholat 5 waktu, dan yang pertama kali yarfa yang akan diangkat dari amalan-amalan umatku adalah sholat 5 waktu. Wa awwalu ma yas'aluna min a'malihim, dan yang pertama kali nanti ditanya dari amalan-amalan umatku adalah sholat 5 waktu. Maka kata Nabi, faman kana dayya syai'an minha, maka barang siapa yang menyia-nyiakan dari sholat 5 waktu, ada bolong-bolongnya, udah pasti ya, udah pasti yaqulullah tabarakallah wa ta'ala, Allah akan berkata kepada malaikat, unduru, perhatikan, hal tajiduna li abdina bilah, apakah engkau melihat hambaku ini dulu lagi di dunia sering melakukan sholat sunnah, ya, min sholatin tatamannau biha ma naqasat al baridun, maka tutuplah kekurangan dari sholat fardunya dengan sholat sunnah yang dia lakukan, untuk menambah, menutupi dari kekurangan sholat fardu kita. Oke, misalkan kita nggak pernah ninggalin sholat fardu, tapi untuk khusyuk benar-benar sempurna kan nggak mungkin. Maka sholat sunnah itu untuk menutupi kekurangan di dalam sholat fardu kita. Makanya artinya secara bahasa adalah aziyadah, tambahan, untuk menambahkan dari kekurangan di dalam sholat fardu. Sedangkan sholat sunnah secara syariat artinya adalah ma yusabu ala fi'lihi, yakni sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, wala yu'aqabu ala tarkihi, dan orang yang meninggalkannya tidak mendapatkan siksa. Nah, itu sunnah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, tidak dapat dosa. Wa yu'abbaru anhu bitatawwu'i was sunnah wal mustahab wal mandub, dan kadang-kadang sholat sunnah itu juga dinamai dengan sholat tatawwu. Jadi namanya banyak, ada sholat nafil, ada tatawwu, ada sunnah, ada mustahab, ada mandub. Itu artinya sama. Mandub itu artinya sama, mustahab artinya sama, tatawwu artinya sama. Wasawabul fardi yabduluhu bisab'ina darajah, sedangkan pahala sholat fardu itu melebihi dari sholat sunnah sebanyak 70 derajat, kama fi hadisin Sokahu Ibnu Huzaimah, seperti hadis yang disahihkan oleh Ibnu Huzaimah, bahwa pahala sholat fardu itu lebih utama derajatnya 70 kali dibanding sholat sunnah. Ditinggalkan gak masalah, tapi kalau dikerjakan dapat pahala. Wa syuri'a liyukmila naqsal fara'id, disyariatkannya sholat sunnah, diperintahkannya untuk apa? Untuk menyempurnakan kekurangan dari sholat fardu. Baliyakuma bil akhirah, bahkan
Sholat sunnah ini akan menutupi kekurangan pada sholat fardu fil akhirati, di akhirat nanti, la fid dunya, tidak di dalam dunia. Maksudnya apa? Kalau kita tadi nggak sholat subuh, sholat sunnah aja cukup, nggak bisa. Tetap kita punya utang sholat subuh harus diqadha. Maksudnya itu nanti ditutupi di akhirat dari kekurangan-kekurangan sholat waktu kita. Ada yang kurang dikit, ambil pakai yang sunnah. Ya, dari fardunya kagak, sunnahnya kagak, yang belum aja ke neraka lo, kata malaikat begitu. Fardunya kagak, sunnahnya kagak. Fardunya distabilkan dulu, konsistenkan dulu, ya tingkatkan lagi. Jadi caranya begitu. Ya ini lagi amal, dia tahajud rajin, 2 hari berturut-turut tahajud, berapa rakaat duha, 5 waktu jamaah, besoknya ditinggalin aja, pelan-pelan ya. Pertama usahakan 5 waktunya jangan ditinggalkan, udah rutin bisa nggak ditinggalkan di istiqomah, tingkatkan lagi, lakukan di awal waktu. Jangan ditunda-tunda, sebulan dilakukan awal waktu, udah rutin, udah biasa, tingkatkan lagi. Jamaah 5 waktu dilakukan secara berjamaah dalam waktu, tingkatkan terus, udah rutin, udah biasa, tingkatkan. Qobliyahnya sekarang gitu. Karena kalau udah biasa kita kerjakan enak. Ya, jadi pelan-pelan aja. Qobliyah sudah rajin, sudah rutin, sudah gak males, sudah enak kerjainnya, baqiyah tambah. Itu baqiyah udah enak, qobliyah pada tambah tahajudnya. Begitu. Ya pelan-pelan. Ya, insya Allah kalau kita istiqomah pelan-pelan udah biasa menjalani enak. Ya rasanya gak berat. Ya karena sudah biasa menjalani. Nah itu pentingnya sholat sunnah, untuk menutupi nanti di akhirat dari kekurangan-kekurangan dari sholat fardu kita. Begitu juga puasa sunnah, sama fungsinya juga untuk menutupi dari kekurangan-kekurangan dari puasa fardu kita, berdasarkan hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang merupakan putra Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Kemudian wassalatu afdalu ibadatil badan ba'da syahadatain. Salat itu merupakan paling utamanya ibadah-ibadah yang sifatnya badaniyah setelah 2 kalimat syahadat. Ibadah yang berkaitan dengan badaniyah, sholat, puasa, haji, zakat, itu kan ibadah badaniyah sifatnya, bukan mal. Kalau maliyah itu harta. Ya, yang paling utama ibadah badaniyah, kedudukan tertinggi pertama sholat. Ya, wa farduha afdalul furud, kefarduan dari fardunya sholat itu paling utamanya dari kefarduan yang lain. Puasa ada kefarduannya, yaitu puasa Ramadan. Sunnahnya Senin Kemis, puasa Daud, Yaumul Bid. Sholat juga ada sholat fardunya, sunnahnya juga ada. Nah, fardunya sholat dengan fardunya puasa lebih utama nilainya, pahala fardunya sholat daripada fardunya puasa. Ibadah paling afdol. Kenapa? Karena di dalam sholat itu menyimpan ibadah-ibadah lainnya. Ada zikir, ada baca Quran, ada ruku, ada sujud, ada syahadat. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, komplit di dalam sholat. Makanya dikatakan paling utamanya ibadah badaniyah kita setelah 2 kalimat syahadat. Wa nafluha afdhalun nawafil, dan sholat sunnah itu lebih utama dari sunnah-sunnah yang lainnya. Wa yaliha as-shawmu, kemudian setelah sholat
urutan yang paling utama dalam ibadah nih. Wa yaliha, mengiringi pada sholat adalah as-shaum. Yang kedua runtutannya adalah puasa. Wal hajju, kemudian haji. Was zakat, kemudian zakat. Alama jazama bihi ba'duhum, atas pendapat yang dikuatkan oleh sebagian ulama. Wakila, ada juga pendapat yang lain, yang paling utama ibadah adalah az-zakat. Wakila, ada juga yang mengatakan yang paling utama puasa. Ada juga yang mengatakan yang paling utama adalah haji. Terlepas dari itu semua, yang terpenting kalau kita bisa melakukan dengan sempurna dari sholat, puasa, zakat, haji, kerjakan, maka rukun iman dan rukun Islam kita telah sempurna. Ya, Ramadan kita mau datang berapa bulan lagi, puasa diniatin, ya, itu penting. Kemudian wassalatu nafli kismani kismun la tusannu lahu jamaah, bahwa sholat sunnah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sholat sunnah yang tidak disunnahkan secara berjamaah. Contohnya kan rawatib, seperti sunnah-sunnah rawatib atau bi ahlil faraid, yang mengikuti mengiring-iringi sholat fardu, qobliyah dan ba'diyah. Wahia, ada pun rawatib itu ta'ti alifan, yakni sholat yang akan kita bahas. Jadi sholat rawatib, sholat yang mengiringi sholat wajib. Ya, banyak sholat sunnah, diantaranya sholat qobliyah subuh. Kalau bisa tuh qobliyah subuh jangan ditinggalin. Makanya disunahkan ada 2 kali apa, biar orang itu bisa melakukan sholat qobliyah subuh. Karena dalam hadis Nabi Muhammad dikatakan raka'atanil fajri, 2 rakaat fajar, berarti qobliyah subuh khairun minad dunya wa ma fiha, lebih utama, lebih baik daripada dunia seisinya. Sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih utama, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Badan kita semana, gak ada sedunia. Kita lebih utama melakukan sholat subuh, pahalanya itu dibandingkan dunia dan seisinya, ya lebih utama 2 rakaat sholat sebelum subuh atau qabla subuhi, atau dinamakan sholat fajar. Lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai' min an-nawafil asyaddu minhu ta'ahudu ala rak'atayil fajri. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat memperhatikan dari sholat sunnah. Yang paling beliau perhatikan adalah sholat sunnah fajar. Beliau sangat menekankan Nabi Muhammad, ya, di dalam melaksanakan sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Man shollas isnai asyarata rak'atan bi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang sholat isnai asyarata, 12 rakaat dalam setiap hari dan malamnya dari sholat sunnah, maka akan dibangunkan bagian nanti di surga, yakni baitun, rumah di surga. Dia akan memiliki istana tersendiri di dalam surga bagi orang yang rajin melakukan sholat rawatib. Ya, mana saja nih? Yang pertama arba'un raka'atin qabla duhri, 4 rakaat sebelum duhur. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah duhur. Jadi sebelum duhur, qobliyah duhur itu sunahnya 4 rakaat. Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat sah. Kalau 2 rakaat dong, nggak usah apa-apa, sah dan boleh. Tapi afdalnya 4
Wa ba'daha, setelahnya, setelah zuhur itu 2 rakaat. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qabdal fajri, dan 2 rakaat sebelum fajar. 12 rakaat ini jangan ditinggalkan. Orang yang melakukan 12 rakaat ini nanti di surga Allah bangunkan dia istana khusus untuk dia. Allah berikan istana di surga 12 rakaat. Mana? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ini ditekankan untuk jangan ditinggalkan, ya, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Berarti kita udah manjerin. Kalau orang sekarang itu udah DP rumah, kapling, isor. Ya, kita kan di sini juga kalau punya duit, aku mau kredit rumah, kaplingan, DP-nya sendiri, dan cicilannya segini. Di surga juga dong, ya, DP-in kaplingan kita, istana kita. Dan bagaimana? 12 rakaat ini jangan ditinggalkan. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'dal isya, 2 rakaat sebelum subuh. Nanti kita lanjutkan dari sholat-sholat sunnah. Banyak sholat-sholat sunnah yang disyariatkan untuk kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi alimna alladhi a'ana al-faqir wa ahlana wa qarabatil lana bi dinina bil qudri wa dzakara wa bikra bikum lima tartadi qablan wa fi'lan kurama wa rizqil kulla halalan daima wa akhilna kaulan manakhdu bil khair wa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla su'ud wa akira bidamika ru'in wa qdi anna rabbana kulla diyun qabla an ta'tiyana rasulun manubir wa surata akraman syatar wa salatullahi tawzal mustafa wa inal haqidana wal wababi kita lina shishiba wa lala alikarabim surawa wa ala syabbil masabil quran Allah mahdina bihudak wa jana iman syabir tabbalat wal bina waliyam siwa wala tajalna mimman khala wa akrab wa asab wa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula ni'man nasir wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil ladzi rabbi subhanallahu wa tahiyyatu biassalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.